Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat sedang salat subuh, saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan subuh terakhir Ramadan 1443 Hijriah ini, Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa beribadah bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita dapat ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaiman sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, maklum saja kalau ustaz-ustaz kondang itu biasanya dia sudah pulang kampung, maka tinggallah yang ada ustaz kandang. Maka di sini saya duduk untuk mengganti ustaz-ustaz kondang yang sudah pada mudik. Mengapa? Karena tahun dulu 3 tahun bapak-bapak jadi Pak Toyib, 3 tahun ibu-ibu jadi Bu Toyib, enggak bisa pulang mudik. Alhamdulillah tahun ini bebas, aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tidak pernah terjadi lagi kasus-kasus lama seperti COVID-19. Maka oleh karena itu pagi hari ini kita membahas berkaitan dengan Lebaran. Lebaran Idul Fitri adalah merupakan hari yang kembalinya kita kepada fitrah, di mana kita sebulan dosa-dosa kita digembleng, diibaratkan besi yang penuh dengan karat, dibakar oleh Allah. Besi itu dibakar, ibaratnya kita ini sedang dibakar oleh puasa tersebut, sehingga karat yang ada dalam besi itu akan berguguran rontok, tinggallah besi yang murni. Jadi ketika kita berpuasa itu sebenarnya Allah sedang membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa seluruh badan, semua penuh dengan dosa. Maka Allah ingin hambanya kembali kepada fitrah dengan tuntunannya berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ibadah kepada Allah. Tapi Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada hambanya. Tujuannya hamba ini setelah ibadah dia akan ditempatkan di tempat yang mulia, namanya Al-Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan dunia itu hanya sedikit sementara, tapi kenikmatan akhirat Allah siapkan nih untuk hamba-hambaku yang beriman, yang mau berpuasa, yang mau senantiasa menghubungkan silaturahim,
yang mau senantiasa ikut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang betul-betul kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu fitrah, suci. Nah, ketika Idul Fitri ini juga Allah ingin tidak hanya anak yang lahir, tidak hanya bayi yang lahir, tapi ingin hamba-hamba yang sudah tua-tua, yang sudah bau tanah, namanya bayi tua. Artinya orang tua tapi suci seperti bayi semula. Ingin Allah hamba-hambanya ini kembali kepada fitrah dengan berpuasa. Nah, setelah itu puasa kembali kepada fitrah, tapi mesti ada sesuatu yang harus ia lakukan supaya sempurna fitrahnya. Apa itu? Hablum minallah, dengan Allah mudah untuk seketika kita berdosa, Allah mudah mengampuni. Tapi dengan hablum minan nas, Allah sesekali tidak akan bisa memaafkan dan mengampunkan dosa seorang hambanya itu kepada dosa orang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya kalau dia bersangkut paut dengan antara sesama hamba. Tapi dengan Allah sangat mudah berdosa kita, bertaubat, istighfar, astagfirullah ya Allah, nangis keluar air mata, besok dibuat lagi, taubat lagi, diterima lagi oleh Allah. Gampang kalau bagi Allah mah. Tapi jangan coba-coba ketika kita punya dosa dengan saudara kita, ketika kita punya salah dengan keluarga kita, ketika kita punya dosa dengan suami kita, dosa dengan anak, dosa dengan istri, dosa dengan tetangga, dosa dengan orang tua, dosa dengan teman-teman kita, Allah tidak akan mengampuni, memaafkan dosa tersebut sebelum orang yang bersangkutan memaafkan. Mengapa kita harus lebaran? Karena disitulah letaknya umat Islam itu. Tujuannya agar Allah lebih menyempurnakan kesucian kita tadi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ketika muslim dengan muslim lainnya bertemu, lalu ia berjabat tangan, lalu ia maaf-maafan, ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum ia berpisah, sebelum ia lepas salaman dari tangannya. Itulah ajaran Islam, agar kita semua kembali kepada fitrah, sempurna kefitrahannya, tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan antara sesama manusia. Makanya ada ayat Allah, hablum minallah hablum minan nas. Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika setahun kita bergaul antara istri dengan suami, istri dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan saudara, dan sekeluarga, tetangga, teman, kita enggak yakin kalau kita enggak punya dosa, enggak punya silap salah. Betul? Pasti kita punya silap, salah silap. Namanya kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial. Hidup tak bisa hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri di hutan sana, maka kita harus saling mengerti, maka kita harus saling beradaptasi. Maka dalam hal itu kita mesti ada salah dan silap. Oleh karena itu Allah ingin supaya hamba dengan hamba itu saling bermaafan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, bermaaf-maafkanlah, berlapang dadalah, wasfahu, lapangkan dadanya, bermaaf-maafanlah. Ini perintah Allah. Dan maafkanlah mereka. Diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, berlapang dadalah engkau dan maafkanlah mereka. Begitulah Allah perintahkan kepada kita.
agar kita saling memaafkan. Si istri karena setahun berjalan dengan suami, datang sama suami, "Bang, udah awaklah lama setahun kau barangkali ada dosa, barangkali ada salah silap, minta maaf bang." Apa kata si abang? "Iya dek, sama abang juga begitu. Abang juga kadang-kadang salah silap, marah, membentak dan sebagainya. Jadi abang juga minta maaf lahir dan batin." Tapi si istri masih juga nangis. "Tapi ampuni bang, salahnya lain. Kenapa? Sebulan 2 bulan hilangnya uang di dompet, aku yang ngambil bang. Pantas sebenarnya ya. Selama ini aku kehilangan terus. Rupanya engkau yang ambil. Nah Ramadan selesai, Ramadan inilah bang, lebaran inilah bang, ambo minta maaf." Nah itu kasus-kasus di rumah. Belum lagi yang lain, baru itu. Biasa perempuan ini, ya Allah ya Rabbi, sampai-sampai saking perempuan ini banyak dosa. Rasulullah ketika sholat Id, dia ngomong sama ibu-ibu, "Ya ayuhan nisa, wahai wanita, wahai para wanita, aku melihat di neraka yang paling banyak adalah kaum wanita, maka perbanyaklah sedekah." Kaum wanita berupa paling banyak jadi penghuni neraka. Kenapa? Salah satunya ia dosa dengan suaminya, menuntut kepada suaminya apa yang tidak sanggup oleh suaminya. Ingin begini, ingin begini, ingin ini, beli gelang, beli emas, beli itu, beli ini, beli rumah, beli mobil, beli baju, beli jilbab, semua mau dibeli. Minta piti sama suami. Akhirnya si suami merasa tidak sanggup, meminta gelang, duit dari mana lah dek? Minta ini, duit dari mana lah bang nih? Minta rumah mana lah duit piti awak? Kalau mau gelang, banyak gelang, ambil pelek becak itu gelang, pakailah. Karena tak ada lagi cari duit. Jadi perempuan disebutkan banyak jadi penghuni neraka. Salah satunya adalah dosa kepada sang suami. Bu, ibu-ibu jangan malu, jangan segan. Ini hendaklah jadi istri banyak salah, dia malu tak mau minta maaf sama suami. Jual mahal pula lah lagi. Padahal ridha Allah fi ridha rijal wa suhtullah fi suhtir rijal. Ridha Allah itu tergantung ridha suami, murka Allah itu tergantung murka suami. Banyak dosa istri kalau tak ridha suami nggak akan masuk surga. Sebanyak apapun amal seorang istri, walaupun dia banyak sedekah, berhaji, umroh, bersolat tahajud dan lain sebagainya, tapi kalau nggak dapat ridho suami, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Kenapa? Nggak ada dapat ridho suami. Maka di momen lebaran ini, ibu-ibu jangan malu, jangan segan, minta maaf sama suami, jujur selagi itu tidak menimbulkan berbahaya. Tapi kalau dosa-dosa yang fatal, jangan dijujurkan. Dosa yang fatal sembunyikan. Kok gara-gara jujur kan, kecil ustaz jujur, ceritakan dosa semuanya. Besok pagi kau pulang sama ayah kau lah, tak ku maafkan dah. Nah ada maaf bagimu kalau kayak gini. Kenapa? Sudah fatal. Tiap bulan duit saya hilang, rupanya engkau yang ngambil. Jadi kalau yang dosa-dosa kecil, disujur-jujurkanlah sama suami. Tapi kalau dosa-dosa yang agak-agak mungkin berat, ya kan, dan itu bisa menimbulkan hal yang berbahaya, tutup aibnya, bertobat, tidak akan dilakukan lagi. Paham bu? Kecek suruh jujur, tapi Allah perintahkan jujur. Jujur itu ada aturannya. Ketika aib itu harus ditutup, tutupi.
Dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kamu melihat aib orang lain, tutuplah aibnya. Barang siapa menutup aib orang lain itu, kelak pada hari kiamat dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib suami tutup, jangan cerita sama tetangga, suamiku kalau tidur tak mau bangun subuh, habis lagi malas, kerja tak mau, kalau makan mau enak, sikit-sikit minta duit. Sedikit minta duit, buatkan gula, kopi, teh. Apa mau dibuat kopi, teh? Duitnya tak ada, mau dikasih apa mau dibeli untuk beli gula, kopi, teh. Itulah suami saya itu, pemalas sebenarnya. Diceritakan tetangganya merepet-repet. Kasih support, kasih nasihat supaya semangat. Ini ndak. Suami nggak dikasih support, nggak dikasih semangat. Kalau ngomong nggak pernah didengerin. Kalau ngomong nasihat nggak pernah didengerin, kalau minta suami sama istri itu nggak pernah dilayanin, minta duit aja taunya ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itulah. Kalau perempuan kayak gitu tuh ya, suami pun akhirnya cuek. Tuh apa saya capek-capek kerja, di rumah tak ada senangnya, di rumah kayak neraka. Bukankah rumah itu adalah baiti jannati? Rumahku adalah surgaku, tapi nyatanya rumahku adalah nerakaku. Makanya suami malas. Kenapa? Istri tidak pandai untuk berbuat baik sama suami. Betul? Betul, Bu? Banyak kasus ini kan kasusnya istri aja sama suami. Kasus perceraian istri juga sama suami. Jadi oleh karena itu istri jangan malu-malu, jujur dalam artian meminta maaf supaya dosa-dosanya itu diampuni oleh suami. Kalau udah dapat ridho suami itu apa yang tak dapat lagi? Jangankan surga-surga yang biasa, surga tingkat level tinggi pun bisa dapat. Tapi syaratnya itu tadi, cari ridho suami. Ridho suami, baru nanti orang tua. Setelah sama suami, sama keluarga, nanti sama orang tua, semua lagi sama keluarga, adik-beradik, kerabat, ya kan? Hubungan silaturahim dengan yang lain, dengan tetangga, dengan kiri kanan, saling memaafkan. Jangan datang tamu, datang dia tuh orang itu, malah saya benci saya, tak ada maaf bagimu. Datang dia mau bertamu, tutup pintu. Kenapa? Ini orang yang tak mau diajak untuk berbaik-baikan. Orang yang tak mau berbaik-baikan, orang yang ketika diajak untuk berhubungan baik, silaturahimnya untuk dipererat atau dijaga atau dipererat, orang yang tak mau dia, jangan harap nanti masuk surga Bapak Ibu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Apa yang diputuskan? Hubungan silaturahim. Sebanyak apapun amal kita, kata Rasulullah, sudah enggak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keras ancamannya. Jadi kalau masalah silaturahim, lebaran inilah momennya. Datang sama tetangga, saling meminta maaf. Salaman, minta maaf. Itulah tujuannya, agar bersih dosa dengan Allah, juga bersih dosa dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sesama kita, suami juga jangan egois. Betul? Ini terkadang saya nih kepala rumah tangga, tidak akan saya minta maaf walaupun saya salah. Aku tunggu engkau dulu maaf sama saya. Masa suami minta maaf sama istri? Betul? Ada yang kayak gitu? Selagi istri saya tak mau minta maaf, saya tak akan mau saya datang minta maaf sama istri. Ya Pak? Bapak merasa aku kan kepala rumah tangga, masa aku minta maaf sama istri? Tapi kalau suami banyak yang salah, si istrinya istri solehah, jangankan suami, di atas suami pun mesti minta maaf sama istri. Kenapa? Suami bergajul, suami kerjaannya tak sholat, suami kerjaannya jadi penjahat, ya kan? Istri solehah, awak tak mau tahu sama istri,
Istri ini harus didatangi. Selama ini abang durhaka sama istri. Tidak hanya istri durhaka sama suami, tapi sering melalaikan tanggung jawab selaku seorang suami. Minta maaf juga laku sama adik. Tapi kalau suami soleh, suaminya rajin sholat, puasa, sedekah, berbuat baik sama istri. Istri yang durhaka, istri yang selalu membuat masalah, istri yang tak bisa diajak kompromi, istrilah yang datang sama suami. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Ambil tangan suami, dicium, disalam, minta maaf, udah. Ya kan? Supaya dapat maaf ridhonya. Maafkan salah ambo, Dek. Maafkan salah ambo, Bang. Selama ini adik awak tak bisa diatur. Tak bisa diatur. Memang iya tak bisa diatur. Kalau suami menasehati, ya kan diarahkan sama si suami, istri itu kadang dia malas. Pura-pura tak dengar. Ada yang kayak gitu. Kasus perempuan tuh banyak seperti itu. Kalau dibilang sama suami itu nggak mau dengar. Tapi kalau dibilang sama tetangga, baru ya dengar dia. Tapi kalau sama suami, ngomongnya kasar lah, bentak-bentak lah, tinggi lah, ya kan? Suaranya kayak petir, apalagi kalau ngomong terang tang 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 tang. Kalau ngomong itu kayak bebek, mulutnya panjang. Suami kalau ngomong sekali dia udah 10 kali. Kayak gitu harus istri datang sama suami, minta maaf. Yo ambu maafkan dengan syarat jangan banyak ngomel lagi, kata suami. Maka istri harus dijaga ngomongnya. Jangan sampai ngomong tuh lebih tinggi nadanya daripada suami. Jadi seperti itu, Bu. Ini kadang istri ini kalau diajak ngomong suaranya lebih kuat daripada suami. Namanya suami takut istri. Kalau ngomong dibentak sekali langsung diam. Kenapa? Istrinya galak, pemberang. Suami jadinya takut. Suami padahal di luar tuh gagahnya luar biasa. Kalau ngomong jadi pejabat, ya kan, ngomong sama anak buah. Kalau memerintahkan semuanya gini, patuh anak buahnya. Giliran di rumah dibentak sama suami, mengkerut, dia takut ya. Dibentak sama istrinya, ketakutan. Padahal di luar tuh gagahnya luar biasa, ya kan. Ternyata takut sama istri. Kenapa? Duit semuanya udah istri megang. Apa tadi? Surat-surat istri aja megang. Surat perusahaan semuanya, harta kekayaan istri megang. Apa tadi? Kalau tak mau lagi sama adik kau, payah-payahlah. Jadi seperti itu kasusnya. Makanya suami takut istri. Mestinya istri itu kepala rumah tangga, suami itu kepala rumah tangga, istri itu ratu, suami itu raja, anak-anaknya anak buahnya. Maka jadilah rumahku adalah surgaku, bukan rumahku adalah sengsaraku. Banyak rumahku sengsaraku. Kenapa? Itu masalahnya istri. Satu lagi istri juga. Makanya bapak-bapak lebih senang jalan-jalan keluar, nengok di luar tuh mau belinyang-belinyang. Kalau nengok aku di luar tuh meleleh ali orang bu. Nengok istri aku di rumah, meleleh ai matu diwenya. Itu juga istri. Nengok di luar belinyang, nengok di rumah pakai baju daster, ngomongnya kuat, kasar, tidak bisa diatur, merintah, suaranya lebih kuat, suka marah. Apa tak iya suami kalau nengok keluar senang dan nengok di luar daripada nengok di rumah. Betul? Ada yang kayak gitu. Harus dirubahlah sikap perempuan yang seperti itu supaya suami itu betah di rumah. Ikut ndak pergi belanja, pergi ke pasar, pergi kondangan, bedak lipstiknya 5 inci, bedaknya, waduh. Apa calik suami orang di luar, mak cantik juga bini kau ya. Padahal di rumah tak pakai apa-apa, kata lakinya, cantik apa? Macam gundurwo.
Apa tak iyo? Pakai dasar udah koyak-koyak itu aja dipakainya. Kenapa? Nyaman. Enak dipakai, dingin, sejuk. Iya sejuk di badan engkau, tapi panas di mata suami. Jadi pakailah pakaian yang bagus di rumah supaya suami betah di rumah. Jadi itulah tadi Bapak Ibu, di Lebaran ini adalah momen saling memaafkan. Jangan ada nanti kesalahan dan dosa itu yang tidak dimaafkan. Ingat, kalau kita itu memutuskan hubungan silaturahim, sebanyak apapun amal kita itu enggak ada gunanya, enggak akan masuk surga kata Rasulullah. Bisa masuk surga dengan syarat itu saling memaafkan. Kok enggak mau salaman katanya. Salaman kenapa? Bid'ah. Enggak ada zaman Nabi itu salaman itu. Ini kacau ini kalau orang seperti itu. Orang mau lebaran mau saling memaafkan, tak mau salaman. Jadi jangan kita ikuti model gitu. Kita ini Islam ini sempurna, semuanya lengkap, ada dalilnya. Mau salaman ke, mau silaturahim ke, mau Quran, mau hadis ada. Jangan khawatir. Islam itu sudah sempurna, dalilnya juga sudah, semuanya ada. Apa yang diamalkan di Indonesia ini pada umumnya itu sudah amalan yang sesuai dengan sunnah. Bagus. Di masa Rasulullah merayakan enggak lebaran? Dirayakan. Masa Rasulullah, sehingga ada anak yatim pinggir jalan menangis sedih datang Rasulullah. Kenapa engkau tak main sama kawan-kawan kau? Bagaimana saya mau main? Bapak saya mati dalam perang, emak saya sudah enggak ada, saya telon-telon tadi sini. Bagaimana saya mau senang katanya? Oh kalau begitu engkau mau jadi anak saya, anak angkat saya. Ternyata yang jadi anak angkat, mau enggak engkau Rasulullah sebagai ayah angkatmu, Aisyah sebagai makmu, mak angkatmu? Apa kata anak yatim itu? Mau katanya. Senang dia dibawa pulang, diganti pakai baju baru, dibelikan. Hari raya merayakan, bukan tak dirayakan. Jadi hari raya itu merayakan kegembiraan, ya kan, atas kembalinya fitrah dan suci, disempurnakan dengan hubungan silaturahim, saling memaafkan. Itu baru sempurna. Kalau tidak, sebanyak apapun amal kita, kalau dosa kita sesama umat, dosa sesama manusia, tidak akan bisa sempurna fitrahnya. Mungkin itu saja kajian subuh. Barangkali ada yang bertanya Pak Bu? Ya silakan. Bersalaman dengan yang bukan muhrim. Iya, bagus sekali. Jadi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ketika bersalaman lebih baik ditusuk kepalanya pakai besi yang besar daripada dosanya bersalaman antara bukan mahram. Itu kata hadis nabinya. Jadi salaman kita nih, ini istri orang, ini awak masih muda, cantik, ya kan? Awak juga semangat 45, ya kan? Masih gagah, masih kuat. Jangan tanya, ya kan? Salaman kita sama yang bukan mahram, lebih baik ditusuk kepala kita itu pakai besi yang panas daripada dosanya bersalaman itu bukan antara sesama mahram. Makanya perempuan tuh kalau salaman begini, kenapa? Jangan sentuhan, bukan mahram. Kalau pakai alas mungkin masih bisa. Di alas kain yang nyentuh, yang nempel bukan tangan, tapi kain. Boleh. Tapi kalau ini apalagi lambat. Laki-laki ini lagi mata buayo, ya kan? Asal salaman, maaf saya batin yo, oh ya sama-sama, di mana gini, di mana gini, di sanon, apa kegiatan sama saya, tangan nempel terus kan, begitu, oh udah lama udah jumpa, ya tangan nempel terus, sambil apa juga lah laki-laki, namanya laki-laki kan, aduh makin banyak dosanya nih Pak Bu. Jangankan Ramadan itu bersih dosanya, makin bertambah malah dosanya kalau seperti itu Pak Ibu. Makanya Islam itu sudah jaga, ada aturannya. Perempuan gini saja sudah cukup.
Maaf lahir batin Pak ya, sama-sama. Kalau laki-laki baru mau begini kek, mau begini kek, mau begini kek. Itu corona tuh, ya kan? Tapi kalau perempuan jangan coba-coba bersalaman yang bukan mahramnya. Saking kan pentingnya perempuan itu, jangankan tangan, aurat saja ditutup. Bahkan ada karena dia perempuan itu cantik, dipakai cadar. Imam Syafi'i itu pakai cadar kalau perempuan cantik itu. Standarnya tak pakai cadar tapi menutup aurat, tutup pakai sampai ke dada, jilbab. Kenapa? Menjaga. Oh dia pakai cadar, lebih bagus. Itu baru hanya dilihat, belum disentuh. Kalau disentuh, tak bisa. Gak bisa. Bertamu aja kita di rumah tak ada siapa-siapa. Ini ibu-ibu ini tidak ada laki-lakinya, tidak ada mahramnya. Datang laki-laki mau bertamu, enggak boleh masuk. Oh masuk. Berdua lah di situ. Makhtala rajul min imra'atin wa thalithu masyaitan. Ketika ada laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sunyi, berduaan di tempat yang tertutup, yang ketiganya setan. Nah, makanya Islam melarang kalau bertamu yang bukan mahram berdua-duaan, tidak ada muhrim kita, tidak ada suami kita, lalu kita menerima tamu laki-laki orang lain, haram hukumnya, tak boleh. Maka istri harus bagaimana? Nantilah ya, tunggu suami saya lagi keluar, jam berapa pulang? Jam 10. Oh ya. Kalau si laki-laki itu ngerti. Kalau laki-laki nggak ngerti, adalah sebentar aja nyawa katanya kan. Laki-laki ini mata buaya pula kan. Nah, itu dia. Makanya Islam itu sudah menjaga luar biasa. Ada lagi Pak Bu? Yang lain? Ya. Ada dua nih. Yang mana duluan nih? Ini dulu lah. Tadi lebih duluan angkat tangan. Minta maaf sama suami yang udah meninggal. Suami udah meninggal, macam mana mau minta maaf? Maaf kakanda di kuburan sambil menangis. Apakah dia bisa memaafkan? Jadi cara minta maaf sama suami yang udah meninggal tuh harus kita yang pertama amaliah soleh itu kita niatkan untuk suami, sedekah untuk suami, ya kan? Niatnya saya menebus dosa saya sama suami. Suami saya udah meninggal pula, belum sempat saya minta maaf. Berarti saya ini durhaka sama suami. Maka sebagai ungkapan maafnya, ya kalau ngomong di atas kuburan boleh-boleh aja, ya kan? Di kuburan itu dengar Pak Bu ngomong, tapi kan udah putus hubungannya, sudah putus alamnya, udah nggak bisa, nyawa tuh udah lewat dari kerongkongan. Ibarat tobat kalau udah mati nggak diterima, ya kan? Nah, dengan upaya amal soleh, bersedekah, berimpak, berwakaf, niatkan untuk suami, baca Quran untuk suami, sebagai ungkapan minta maaf selama ini kita sadari gitu. Saya sadar saya selama ini ada berdosa, durhaka sama suami. Begitulah upaya. Terus perbaiki amal soleh. Kalau ngomong di kuburan ya boleh-boleh aja. Minta maaf Bang, walaupun abang nggak bisa ngomong lagi. Dijawab pula, iya deh katanya di kuburan kan. Kali itu makin takut gitu. Ya Bu, satu lagi Bu, silakan. Yang nampak tadi apa Bu? Kaki. Suka dising-sing, diangkat, dijinjing apanya ya, mukenanya. Hukumnya. Yang pertama kembali kepada hukum aurat wanita. Aurat wanita itu yang mana, yang bukan aurat itu mana? Kembali kepada itu. Kalau ketika kita jalan keluar dibuka aurat, ya kembali kepada membuka aurat hukumnya apa?
Ya kembali kepada itu, dasar hukumnya itu dia. Membuka aurat dilihat oleh orang yang bukan mahram, hukumnya haram. Ketika ke masjid, apalagi masih gadis, apalagi masih muda, apalagi masih bening, paham Pak Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak saya paham. Itu jangan sampai tadi tutup. Karena kembali kepada hukum menutup aurat. Wajib menutup aurat. Ketika dibuka, nampak oleh orang lain, ya haram. Mau ke masjid kek, mau ke Masjidil Haram kek, mau ke mana kek, sama aja. Karena dia larinya kepada dasar hukum. Makanya ya kita tutuplah, berupaya. Umroh kek, ya kita tutuplah. Ke masjid kek, ya kita tutuplah. Memang harus begitu. Oh berat Ustaz, saya harus cari kaos kaki, saya harus cari itu, cari ini, harus pakai celana legging segala macam. Ya begitulah namanya perempuan. Kalau laki-laki ya lah, betis nampak sampai ke hampir ke lutut, bawah lututnya kan, bukan aurat masih nggak apa-apa, bukan auratnya. Tapi kalau ada nampak lututnya, itu aurat tuh. Nampak lututnya laki-laki, laki-laki harus tahu juga ini mana aurat mana bukan. Pusat, nampak pusatnya ini, itu aurat. Jangankan sama perempuan, sesama laki-laki saja menengok aurat itu sudah enggak diperbolehkan. Kok aku laki-laki, tengok auratnya sesama laki-laki, tak boleh. Apalagi bukan jenisnya, jelas diharamkan. Jadi jangan kita nggak ngerti juga mana aurat laki-laki. Makanya kalau keluar laki-laki tutup aurat. Oh Ustaz, saya kan main bola, mau main bola kek, mau main tinju kek, tutup, tidak ada cerita. Emangnya Allah gampang dinego? Ya Allah, aku tinju, aku main bola, maafkan saya ya, saya buka aurat, mana ada gitu? Tidak ada cerita. Begitulah Bapak. Ya. Ada lagi Pak Bu? Kalau tidak ada kita tutup. Ini pertemuan subuh terakhir di Ramadan 1443 Hijriah. Kita sama-sama meminta maaf, saling memaafkan. Yang pertama saya pribadi, apabila ada salah silap saya, hubungan antara interaksi dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu, sikap yang kurang berkenan, namanya lidah tak betulang, ya kan, sikap kadang tak terarah. Ya sebagai manusia, al khata' wa nisan sifatan lil insan. Manusia itu tempat salah, tempat silap, tempat khilaf. Kalau saya malaikat ialah tak akan ada salah. Tapi karena saya ini manusia, punya salah, punya khilaf, maka oleh karena itu saya pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Maaf Pak Bu. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua, apabila ada yang kurang enak dengan saya, kurang berkenan di hati saya juga saya ikhlaskan dan saya maafkan, dan kita sama-sama saling memaafkan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan jika ada waktu kita bisa bersilaturahim. Tapi kalau tidak ada, mudah-mudahan besok ada momen halal bihalal. Ya Pak Bu ya. Jadi di pertemuan subuh Ramadan terakhir ini kita bersihkan jiwa raga kita, lahir dan batin. Hubungan dengan Allah sudah insya Allah aman. Hubungan dengan sesama manusia lagi masih dipertanyakan. Mudah-mudahan itu juga kita dapat keamanan, bebas dari dosa antara sesama manusia. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.